Setiap kali melihat gambar mata dalam segitiga, entah itu di uang dolar, film, atau bahkan di beberapa bangunan kuno, pikiran kita langsung terhubung dengan dua hal, Illuminati dan Dajjal. Benarkah simbol ini adalah lambang rahasia mereka yang menyebar ke seluruh dunia? Selama ini kita dicekoki informasi kalau simbol ini adalah representasi Dajjal, sang penipu akhir zaman, atau tanda konspirasi global Illuminati. Tapi, tunggu dulu, bagaimana kalau semua yang kita percaya selama ini ternyata keliru? Bagaimana kalau asal-usul simbol ini justru sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang dengan semua tuduhan itu? Hari ini, kita akan membongkar sejarah yang tersembunyi di balik simbol paling kontroversial di dunia ini. Kita akan lacak jejaknya dari awal kemunculannya, menyelidiki siapa yang pertama kali menggunakannya, dan mengapa maknanya bisa bergeser sejauh ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kembali ke masa lalu, jauh sebelum ada Illuminati, bahkan sebelum Amerika Serikat berdiri. Kemana kita akan pergi? Ke Eropa pada abad ke-16, di era Renaissance. Disinilah simbol yang kita kenal sebagai Eye of Providence, atau mata ilahi, pertama kali lahir. Simbol ini ternyata bukan berasal dari ritual pagan atau kelompok rahasia, melainkan dari kalangan Kristen. Segitiga dalam simbol ini adalah representasi visual dari doktrin Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sementara mata yang ada di tengahnya melambangkan sifat Tuhan yang Maha Mengetahui, yang selalu melihat dan memelihara seluruh ciptaannya. Jadi, pada awalnya, simbol ini adalah lambang keagamaan yang sangat positif. Simbol ini banyak dilukis di gereja-gereja dan digunakan dalam seni religius untuk mengingatkan umat tentang kehadiran dan pengawasan Tuhan yang penuh kasih. Jauh dari kesan seram dan konspiratif, simbol ini adalah cara seniman Renaissance untuk menggambarkan konsep teologisis yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa dipahami secara visual. Jadi, fakta pertama yang harus kita catat yaitu simbol ini lahir dari rahim tradisi Kristen, bukan dari kelompok penyembah setan atau perkumpulan rahasia. Sekarang mari kita bicara tentang nama yang paling sering dikaitkan dengan simbol ini, yaitu Illuminati. Hampir semua teori konspirasi modern menempatkan simbol mata satu sebagai logo resmi mereka. Tapi, apa kata sejarah? Kelompok Illuminati yang asli, yaitu Ordo Illuminati Bavaria, yang didirikan oleh Adam Weishaupt, hanya berumur pendek dari tahun 1776 hingga ke 1785, dan dokumen-dokumen sejarah mereka tidak pernah menunjukkan penggunaan simbol mata satu. Simbol resmi yang mereka gunakan adalah burung hantu Minerva atau Owl of Minerva. Minerva adalah dewi kebijaksanaan dalam mitologi Romawi. Jadi burung hantunya melambangkan kebijaksanaan dan pencerahan. Sesuai dengan nama kelompok mereka, Illuminati, yang berarti yang tercerahkan. Jadi, dari mana datangnya kaitan antara Illuminati dan mata satu? Jawabannya, itu karena novel fiksi dan budaya pop. Novel-novel seperti karya Dan Brown dan film-film Hollywood lah yang mempopulerkan ide ini, menciptakan sebuah mitos modern yang sangat kuat, namun tidak memiliki dasar sejarah sama sekali. Pengaitan ini adalah produk imajinasi penulis dan sutradara, bukan fakta historis. Jadi, setiap kali kamu mendengar Illuminati dihubungkan dengan mata satu, ingatlah, itu hanyalah sebuah fiksi yang diulang-ulang hingga terdengar seperti kebenaran. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sensitif bagi banyak orang, yaitu hubungan simbol ini dengan Dajjal. Dalam banyak ceramah dan konten di internet, kita diberitahu bahwa mata satu ini adalah simbol Dajjal. Logikanya, Dajjal itu matanya satu, jadi simbol ini pasti simbolnya. Tapi, mari kita bedah argumen ini secara teologisis, menggunakan sumber dari hadis. Dalam hadis-hadis yang sahih, Dajjal digambarkan memiliki cacat fisik pada matanya. Satu matanya buta, atau terapus, atau menonjol keluar seperti buah anggur. Ini adalah ciri aib, sebuah tanda ketidaksempurnaan yang jelas. Nah, sekarang bandingkan dengan makna asli simbol Eye of Providence. Seperti yang sudah kita bahas, mata dalam segitiga itu melambangkan mata Tuhan yang Maha Melihat, Maha Mengetahui, sebuah simbol kesempurnaan dan kemahakuasaan ilahi. Jika melihat kontradiksi ini, maka menjadi sangat fatal. Menyamakan simbol yang mewakili kesempurnaan Tuhan dengan ciri fisik cacat dari Dajjal adalah sebuah kekeliruan teologisis yang sangat besar. Itu sama saja dengan menyamakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang cacat, sesuatu yang ilahi
dengan sesuatu yang jahat. Narasi ini, meskipun populer, secara fundamental salah kaprah dan tidak sejalan dengan pemahaman teologisis yang benar, baik dalam Kristen maupun Islam. Ini adalah contoh klasik dari cocoklogi yang mengabaikan konteks dan makna asli sebuah simbol. Lalu bagaimana dengan uang dolar Amerika? Bukankah itu bukti nyata konspirasi Freemason dan Illuminati? Ini adalah argumen andalan lainnya. Mari kita luruskan timeline sejarahnya. Simbol Eye of Providence resmi dipakai pada segel agung Amerika Serikat atau Great Seal pada tahun ke-1782. Para pendiri bangsa Amerika, yang mayoritas adalah orang-orang religius, memilih simbol ini untuk menyatakan bahwa kemerdekaan Amerika Serikat adalah berkat restu dan pengawasan Tuhan. Ini adalah ungkapan nasionalisme religius mereka. Nah, kapan Freemasonry mulai menggunakan simbol ini secara luas? Catatan sejarah menunjukkan bahwa Freemasonry baru secara resmi mengadopsi simbol mata satu dalam ritual mereka sekitar tahun ke-1797. Itu artinya 15 tahun setelah Amerika Serikat menggunakannya. Jadi, siapa yang meniru? Padahal Amerika lebih dulu memakai simbol itu. Jadi, tuduhan bahwa simbol di uang dolar adalah agenda masonik sebenarnya terbalik. Justru Freemasonry yang kemudian mengadopsi simbol yang sudah populer dan memiliki makna spiritual yang mendalam saat itu. Makna simbol pada uang dolar bukanlah tentang konspirasi, melainkan tentang keyakinan para pendiri bangsa bahwa negara baru mereka berada di bawah lindungan ilahi. Lagi-lagi, fakta sejarah membantah teori konspirasi yang populer. Jadi, jika semua fakta sejarahnya begitu jelas, mengapa begitu banyak orang, terutama di dunia Islam, yang percaya bahwa simbol mata satu ini adalah lambang Dajjal dan konspirasi global? Dari mana semua kepanikan dan cocoklogi ini berasal? Kita bisa melacak sumber utamanya ke beberapa fenomena budaya pop di awal tahun 2000-an. Salah satu pemicu terbesarnya adalah serial video dokumenter viral berjudul The Arrivals. Video itu sangat populer dan menyebar luas melalui internet, dan secara masif mencampur adukan eskatologi Islam tentang Dajjal dengan teori konspirasi Barat tentang Illuminati dan Freemason, lalu mengemasnya dengan gaya yang sangat meyakinkan dan dramatis. Ditambah lagi dengan popularitas novel fiksi karya Dan Brown seperti Angels, Demons, dan The Da Vinci Code yang juga memainkan narasi tentang simbol-simbol rahasia dan perkumpulan kuno. Kombinasi dari video viral dan novel fiksi ini menciptakan badai informasi yang sempurna. Orang-orang mulai melihat simbol mata satu di mana-mana dan langsung menghubungkannya dengan Dajjal dan Illuminati tanpa melakukan verifikasi atau memeriksa fakta sejarahnya. Ketakutan dan rasa ingin tahu membuat narasi ini menyebar seperti api, menciptakan sebuah kebenaran versi konspirasi yang sayangnya lebih dipercaya daripada fakta sejarah yang sebenarnya. Kesimpulannya, setelah kita membongkar lapisan-lapisan mitos dan sejarah, apa yang kita temukan tentang simbol mata satu? Pertama, ia lahir dari tradisi Kristen Renaissance sebagai simbol positif dari Tuhan yang Maha Melihat. Kedua, Illuminati asli tidak pernah menggunakannya. Simbol mereka adalah burung hantu Minerva. Ketiga, menyamakannya dengan Dajjal adalah kesalahan teologisis karena simbol ini melambangkan kesempurnaan, sedangkan Dajjal digambarkan cacat. Keempat, pemerintah Amerika Serikat menggunakannya lebih dulu daripada Freemason sebagai simbol restu Tuhan atas negara mereka. Dan kelima, kehebohan modern tentang simbol ini sebagian besar dipicu oleh produk budaya pop seperti video, The Arrivals, dan novel Dan Brown, bukan dari penelitian sejarah yang valid. Jadi, simbol mata dalam segitiga ini pada dasarnya adalah korban dari salah tafsir, ketidaktahuan sejarah, dan teori konspirasi yang menarik. Ia telah diculik dari makna aslinya yang positif dan diberi label baru yang menyeramkan. Penting bagi kita untuk selalu bersikap kritis, mencari fakta dari sumber yang terpercaya, dan tidak mudah terbawa oleh narasi cocoklogi yang sensasional. Sejarah seringkali tidak seseram dan serumit yang diceritakan dalam teori konspirasi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini membuka wawasan baru dan membuat kita lebih cerdas dalam memilah informasi. Apa pendapatmu tentang simbol ini sekarang? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.